أعوذ بال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله والصلاة على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, pertama alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita selalu merasakan rahmat Allah dalam kehidupan, kemudian kita memuji Allah dengan penuh perasaan dan mengucapkan alhamdulillah. Salam dan salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum ternyata tidak selesai hanya dengan kembali kepada Quran dan Sunnah. Karena permasalahan selanjutnya adalah bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah. Salah memahami, salah cara memahami bahaya. Oleh karena itu mari kita lihat bagaimana bahaya tidak faham. Dalam Sahih Bukhari disebutkan ketika Rasulullah sedang membagikan sebuah pembagian, atahu Dzul Khuwaisarah wa huwa rajulun min Bani Tamim. Seorang dari Bani Tamim datang dan berkata kepada Rasulullah, lihat perkataan orang ini, ya Rasulullah i'dil. Coba bayangkan, orang ini berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tolong adil. Kemudian Rasulullah marah. Faqala, Rasulullah menjawab, wailak, marah. Waman ya'dil idza lam a'dil. Kalau saya nggak adil, siapa yang adil? Subhanallah, ada orang nuduh Rasulullah nggak adil. Masalahnya apa? Nanti di belakang ada. Kira-kira yang salah yang nuduh apa yang dituduh? Ya jelas yang nuduh salah. Yang masa Rasulullah dituduh nggak adil gitu. Kadang-kadang saya jadi ragu juga. Mungkin yang salah tuh yang nuduh-nuduh salah. Masalahnya, lihat apa kata Umar bin Khattab. Rasulullah, kalau kita ya, maaf izin ke toilet gitu kan, maaf izin ke belakang. Umar enggak. Rasulullah, izinkan saya penggal leher orang ini. Idzan li fihi fa'adrib unuqah. Kata Rasulullah, da'hu, biarkan. Da'hu, biarkan. Fa inna lahu ashaban. Akan ada orang kayak begini, nuduh salah terus kerjaannya. Kalian akan merasa salat kalian remeh dibandingkan dengan salat mereka. Yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihi wa siyamahu ma'a siyamihi. Begitu pula puasa mereka. Jadi puasa kita remeh di hadapan puasa mereka. Tapi yang jadi masalah, kata Rasulullah, mereka membaca Al-Quran, yaqra'unal Quran la yatajawaz taraqiyahum, hanya sampai tenggorokannya saja. Mereka keluar dari agama seperti anak panah keluar dari busurnya. Salat, hebat. Puasa, hebat. Tapi kata Rasulullah, nih yang kayak begini nanti ada teman-temannya yang begini nih, nyalahin mulu kerjanya. Masalahnya apa? Tidak paham. Masalahnya tidak paham. Ya jelaslah orang nyalahkan kata Rasulullah adil dong. Pasti nggak paham. Maka bukan sekedar Quran dan Sunnah, tapi masalahnya adalah bagaimana memahami Quran dan Sunnah. Bagaimana memahami Quran dan Sunnah.
Kira-kira bahaya kalau nggak paham. Puasanya hebat. Apanya? Segalanya pokoknya hebat sudah. Kalah kita, nggak ada apa-apanya. Tapi yang jadi masalah kata Rasulullah, orang ini kagak paham. Orang ini tidak paham. Hadis lain Rasulullah, ini juga hadis dalam Sahih Bukhari, sama-sama dalam Sahih Bukhari. Apa? Sekarang udah nggak boleh ya gini ya, lupa. Corona. Tadi saya mau menyampaikan fikih corona, tapi ya di sini kan usul fikih jadi nggak jadi. 2 minggu lagi lah fikih corona ya. Pokok apapun peristiwanya saya bikin fikihnya. Gitu. Karena memang ada tentang bagaimana pandangan Islam terhadap virus yang mewabah gitu ada. Dan hukum-hukum yang berkenaan dengannya. Di antaranya bagaimana kalau kena corona dimandiin apa jenazahnya. Kalau dimandiin tambah menjembar. Kalau dibuka kantong plastiknya tambahnya menjembar, ada lagi hukumnya gitu. Nah, tapi nanti ini dulu ya. Hadis Sahih Bukhari. Lihat, akan ada di akhir zaman sekelompok orang disebut dalam hadis hudatsaul asnan, muda-muda, sufahaul ahlam, wawasannya sempit, berbicara dengan perkataan sebaik-baiknya manusia. Yaquluna biqaya khairil bariyah. Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Apa masalahnya? Iman mereka hanya sampai tenggorokan. Maksudnya kalau baca Quran ya yang pemahamannya tidak sampai mendalam. Ada nggak fenomena begini? Ada. Maka dalam usul fikih itu ada cara memahami. Ada cara memahami. Lihat, nah ini 3 perusak pemahaman. Pertama kata Rasulullah, ini hadis Rasulullah, ilmu agama ini akan dibawa oleh orang-orang terpercaya dari setiap generasi. Mereka akan meluruskan penyimpangan orang-orang yang Qur'annya iya, hadisnya iya, memahami, melampaui batas yang disebut tahriful ghalin, karena terlalu keras beragama akhirnya makna pindah dari yang diinginkan. Yang kedua, takwil orang-orang jahil, takwilul jahilin, ini liberal, dan intihalul mubtilin, dan pemalsuan orang-orang batil. Dari 3 hadis ini kita sadar bahwa tidak cukup kembali kepada Quran dan Sunnah, tapi harus ada cara memahami yang tepat. Saya tulis di Facebook itu, memahami bid'ah dari 1 hadis seluruh bid'ah sesat. Memahami bid'ah dari 10 hadis tidak semua bid'ah sesat. Loh, kok gimana? Masalahnya jangan dari 1 hadis, dari semua hadis. Masalahnya, nah itu tadi saya khawatir orang salah semua padahal dia yang salah. Gitu. Dan saya punya katakanlah data bagaimana hadis-hadis tentang bid'ah kalau dikumpulkan, menurut Ibnu Hajar ada kecuali, tidak seluruh bid'ah sesat. Menurut Imam Nawawi ada kecuali, tidak seluruh bid'ah sesat. Masalahnya di mana? Masalah bukan Quran dan Sunnah, masalah cara memahami. Mau diambil dari 1 hadis, ada dari berbagai hadis. Ya memang, ya kalau begitu kan kita taat Allah dan Rasul. Taat Allah itu semua hadis, bukan 1 hadis. Kalau taatnya 1 hadis, taat Allah dan Rasul enggak? Enggak. Kenapa? Kan taatnya harus semua hadis. Bahaya, memang bahaya gitu. Maka nah, ini baru mukaddimah. Judulnya hari ini fikih nusus. Judulnya hari ini fikih nusus. Bagaimana aturan baku dalam usul fikih memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau nggak dipakai bahaya. Kalau nggak dipakai bahaya. Saya khawatir imannya sampai tenggorokan saja. Contoh, lihat masalah bahaya, lihat. Ketika di Pondok Bambu, saya ditanya sama seseorang, Ustaz katanya, ada seorang perempuan hamil 7 bulan.
bermasalah di kehamilannya. Kemudian suaminya nganter. Akhirnya dia ke rumah sakit, ternyata di situ ada dokter tapi laki-laki. Kata si suaminya, saya tawakal Allah, saya nggak mau istri saya disentuh laki-laki. Tawakal Allah. Akhirnya istrinya meninggal. Yang kedua, janin masih hidup. Ditanya semua gimana, mau dikeluarkannya janinnya? Tidak. Allah mengharamkan menyakiti mayit, dibiarkan. Janinnya pun meninggal. Permasalahannya apa? Nah, ini masalah. Bagaimana memahami nusus Al-Quran? Kalau Quran 6.000 lebih, kalau hadis katakanlah ratusan ribu, bagaimana menselaraskannya? Kan harus ada aturan. Oh tadi nggak mungkin kita memahami agama dari hadis terbatas, itu nggak mungkin. Harus dari semua hadis yang ada. Maka ada fikih nusus memahami Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya hadirin makullah, Dr. Qardawi mengatakan gini, sebetulnya krisis kita ini sebelum krisis moral, krisis pemahaman. Dan Rasulullah sudah ngewanti-wanti gitu. Nah, fikih nusus. Nah, ini apa fikih nusus? Nah, yang dimaksud dengan fikih nusus adalah memahami nas atau teks baik Al-Quran atau Sunnah secara benar menurut kaidah-kaidah baku. Jadi kaidah-kaidah itu sudah ada. Misalkan tadi kaidahnya mengatakan bahwa memahami satu masalah dari seluruh hadis yang berbicara tentang masalah tersebut, dari seluruh ayat yang berbicara tentang masalah tersebut, dan tidak bisa dipisahkan dari hadis yang lain, atau tidak bisa memahami masalah hanya dari satu hadis. Itu tadi kullu bid'atin dolalah, satu hadis, semua bid'ah sesat. Tapi kan pendapat Rasul bukan dari satu hadis, dari semua hadis. Kullu bid'atin dolalah, bagaimana dengan sahabat yang disebutkan selalu membuat sering membuat hal baru dan tanpa bertanya kepada Rasulullah. Menjadi permasalahan. Bagaimana menggabungkannya? Bagaimana dengan hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah tidak pernah membid'ahkan tapi selalu bertanya kenapa dilakukan? Berarti tidak semua sesat makanya. Oleh itu satu masalah tidak bisa dibahas dari satu hadis, harus dibahas dari berbagai hadis. Pernah juga saya sampaikan, contoh harus dibagi berbagai hadis. Apa hukumnya jual beli di masjid? Bagaimana? Kan Rasulullah melarang jual beli di masjid, betul. Tapi bagaimana dengan hadis yang menyuruh menikah di masjid? Bagaimana dengan hadis yang membolehkan main di masjid? Loh, kok jual beli ini nggak boleh? Masalahnya kalau digabungkan semuanya maka hukumnya menjadi apa hukum jual beli di masjid? Kalau mengganggu haram, kalau tidak mengganggu makruh, kalau tidak ada sama sekali barangnya tidak ada gangguan sama sekali, nggak makruh, nggak haram, jadi mubah. Kenapa? Ya kan masalahnya kenapa mengganggu, kenapa dilarang? Akhirnya dari makullah, permasalahan kita ternyata bukan dalam hal Quran dan Sunnah. Kalau Quran udah alhamdulillah udah selesai, Sunnah mutahharah dibersihkan dari yang doif dan udah selesai. Tinggal satu lagi, bagaimana memahami menurut kaidah-kaidah yang baku. Akhirnya dari makullah, terkadang kita tidak menyadari cara memahami. Yang sering terjadi adalah baca hadis langsung difahami dari satu hadis. Maka banyak faktor dalam memahami, maka fikih nusus dibagi dua, ada tersurat, ada tersirat. Sering saya sampaikan, saya kira kalau tersurat hanya memahami dari susunan huruf yang ada, hanya memahami dari susunan kata yang ada saja. Kalau tersirat, konsekuensinya misalkan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh apa? Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk sholat pada waktunya.
Dan Allah dalam hadis sebutkan waktu-waktu sholat. Sehingga kalau begitu kita bikin jam. Kenapa? Karena jam bisa membantu orang untuk mengetahui kapan waktu sholat. Jadi makna tersirat itu tidak terdapat huruf-hurufnya, tidak terdapat kalimat tersebut dalam ayat atau hadis, tapi kita memahaminya, oh kalau begitu, oh kalau begitu, oh kalau begitu. Tersirat. Kemudian saya ketika ngajar di Tazkiyah dalam ekonomi Islam, saya tanya mahasiswa, ahallallahul bai'a wa harramar riba. Oke, wa harramar riba. Ayat tentang apa? Tentang riba. Allah mengharamkan riba. Tersuratnya riba haram, tersiratnya riba tidak boleh ada dalam kehidupan. Riba harus dihabisi. Lah kan Allah, ya kan Allah ngasih tahu riba haram. Tapi maksudnya ya bukan sekedar riba haram, tapi riba tidak boleh ada. Makanya menarik di Indonesia, riba haram dibikin bank syariat. Seharusnya riba haram, riba dilarang, bank riba dihapus, ya tinggal bank syariat. Yang terjadi bank syariatnya 5%, bank ribanya 95%, namanya hiburan. Jadi hadirinmakumullah, dengan makna tersirat Quran hadis begitu luas gitu. Sebagai contoh tersirat. Kalau tersurat nanti sering kita agak bahas, tapi tersirat lihat jarang sekali tersirat. Tersirat jarang dibahas. Contoh, adakah ayat nyuruh bikin pesantren? Ya nggak ada. Tersurat. Tersirat ada. Bagaimana? Allah menyuruh kita untuk fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian tidak tahu, tanya yang ngerti agama. Oh, kalau begitu kita harus mempunyai orang-orang yang ngerti agama. Oh, kalau gitu kita harus mempunyai lembaga yang menyediakan orang-orang ngerti agama. Kalau begitu harus bikin pesantren. Tersurat apa tersirat? Berarti luas dong tersirat. Iya. Allah nyuruh haji, oh sebetulnya iya. Bagaimana haji dari Indonesia? Nggak mungkin pakai onta. Berarti secara tersirat Allah nyuruh membuat kendaraan yang bisa dipakai untuk haji. Tersirat, bukan tersurat. Jadi saya sering kadang-kadang menjebak begini. Sebagai contoh saja. Ada yang bertanya, tidak ada maulid Nabi. Oke. Saya tanya, tersurat atau tersirat? Kenapa? Tersurat memang tidak ada. Dengan teks Rasulullah merayakan maulid Nabi tidak ada. Tapi tersirat ada. Bagaimana? Nah ini, lihat. Bukankah Allah memerintahkan kepada kita untuk mengingat nikmat Allah? Wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka dengan nikmat-nikmat Allah. Di antara nikmat Allah adalah kelahiran Nabi. Kalau begitu, secara tersirat disuruh maulid Nabi. Kadang-kadang saya bilang, ini mau tersurat atau tersirat? Kenapa? Ya kalau tersurat doang nggak, Quran jadi sempit. Kalau tersurat dan tersirat, Quran jadi luas. Maka yang menjawab kenapa maulid Nabi boleh dengan hadis tersirat bukan tersurat. Contoh, apakah ada Shadaqallahul Azim? Tersurat tidak ada. Rasulullah melakukan ketika selesai sholat Shadaqallahul Azim. Tersurat. Tersirat ada. Apa? Qul shadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Dalam ayat ini secara umum katakanlah shadaqallah. Kalau begitu, waladh setelah baca apa? Setelah baca Quran, shadaqallahul azim. Kadang-kadang saya sering bertanya, terus apa? Tidak ada, bukan tidak ada. Saya yakin tidak tahu ada. Beda atau tidak? Tidak ada dengan tidak tahu ada. Tidak ada atau tidak tahu ada. Masalahnya kalau difahami tersirat disangkanya tidak ada, padahal ada. Oleh karena itu hadirinmakumullah, dalam memahami tidak hanya sekedar tersurat saja, tapi juga harus tersirat. Secara tersurat tidak ada zakat, tidak ada beras itu wajib keluar zakat, tidak ada. Karena yang ada gandum. Terus bagaimana? Mau tersirat, kalau tersurat saja sempit sekali masalahnya.
Agama menjadi sangat sempit sekali kalau hanya dipahami secara tersurat, sedangkan tersirat luas. Nah, nanti juga ada pengaruh maqasid syariah dalam memahami teks, sebetulnya maksudnya tersirat semuanya. Tidak ada zakat profesi, tersurat atau tersirat? Tersurat, tersirat ada. Kan Allah ngasih isyarat, bagaimana petani aja wajib apalagi profesi. Namanya mafhumul muwafaqah. Contoh tersirat, tersurat atau tersirat. Tidak ada larangan memukul orang tua. Apakah memukul orang tua halal karena nggak dilarang dalam Quran? Yang dilarang cuma dua, bilang ah atau menghardik. Terus apa yang difahami? Menghardik aja nggak boleh, apalagi mukul kan itu. Petani aja wajib zakat, apalagi profesi. Kenapa? Masalahnya yang lebih sebab kaya itu profesi daripada petani. Gitu. Jadi kadang-kadang itu tadi saya kadang-kadang ini orang nganggap orang lain salah terus, yang lain salah apa dia yang salah gitu. Kadang-kadang nuduh salah itu karena dianya yang salah gitu. Karena dia yang salah. Nah, kalau mau diperluas, tersurat dibagi banyak sekali. Khos, amr, nahi, mutlak, muqayyad, am, mustarak. Contoh masalah khos, tersurat. Tadi kalau mau memahami masalah harus digabung dari satu hadis dengan hadis yang lain, nggak boleh dipisah, nggak boleh dipisah. Maka kalau makna tersurat, nah berarti kita bagi dua sekarang. Sekarang pindah tersirat, sesi selanjutnya. Sekarang tersurat. Tersurat itu misalkan perintah tersurat. Yang namanya perintah itu mungkin tiga makna, wajib, sunnah, atau mubah. Tidak ada langsung wajib. Perintah ati Allah wa ati Rasul, bahaya. Kenapa? Karena memahami masalah tidak dari satu hadis. Coba Rasulullah bersabda, tazawwaju. Tazawwaju. Jadi ada orang datang ke Rasulullah, Rasulullah saya punya calon. Calonnya cantik, nasabnya hebat, segalanya hebat. Cuman dia mandul Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan. 3 kali datang dibilang jangan, masih aja kekeh. Terus kata Rasulullah, tazawwaju, menikahlah, al-walud al-wadud. Yang menarik perintah tazawwaju, perintah. Oke. Kalau perintah ini untuk bujang, gampang, tinggal nikah. Kalau duda yang masih muda, gampang. Kebayang nggak? Kalau perintah ini wajib bagi kakek-kakek umur 90 tahun, repot. Wajib nikah. Yang lebih repot lagi, nenek-nenek umur 80 tahun disuruh nikah juga, kan repot. Berarti nggak mungkin wajib semuanya. Loh, perintah kan bukan sekedar untuk bujang. Duda juga iya. Tazawwaju, perintah berarti wajib, nggak mungkin. Makanya memahami satu masalah tidak bisa dari satu hadis. Yang namanya perintah mungkin wajib, mungkin sunnah, mungkin mubah, tergantung korelasi hadis lain gitu. Contoh perintah, wa idza qudiyat as-salatu fantashiru fil ard. Kalau salat Jumat udah beres, bertebaranlah di muka bumi untuk cari rezeki, wabtaghu min fadlillah. Kebanyakan kita setelah salat Jumat pada ngapain? Coba kalau perintahnya wajib, oh udah, assalamualaikum, assalamualaikum, bubar semua, nyari rezeki semua. Mau nyari rezeki kemana? Orang kita kerjanya di sini. Maka tidak setiap perintah menjadi wajib. Saya pernah ditanya, Ustadz kan ati Allah, ati Rasul, taat Allah, taat Rasul itu semua hadis, bukan satu hadis doang. Maka sebagai contoh, fa'ahriku anhu daman. Di sini perintah untuk akikah, tapi disimpulkan oleh ulama bahwa akikah tidak wajib, tapi akikah adalah sunnah. Kenapa? Karena dikrosilangkan dengan hadis lain. Saya lihat, pokoknya kita taat Allah, taat Rasul, nggak usah pakai hukum. Lakukan apa yang dilakukan dalam bab sholat gampang. Coba dalam bab lain. Ini ada ibu-ibu nggak? Ada ya? Oh, nah. Nggak apa-apa lah. Allah berfirman, apa? Fankihu, menikahlah, ma tobalakum, yang kalian sukai. Masna wasulasa waruba, 2, 3, 4. Perintah apa bukan? Wajib apa enggak?
Kalau wajib repot. Repot yang di rumah, repot kita juga. Repot apa repot? Maka tidak salah perintah. Kalau bab sholat boleh, bisa. Saya lihat sifat sholat sesuai Rasulullah dari awal sampai akhir, nggak ada fardu, nggak ada sunnah, nggak ada wajib, semuanya lakukan. Iya, bab sholat gampang. Coba bab tadi, tazawwaju, susah. Masa nini umur 90 tahun mau dinikahkan, mau nikah? Ya kalau aki-aki sih masih mending. Ini susah. Kayak mungkin juga. Akan rahimakumullah, tidak setiap perintah bermakna wajib. Kenapa? Harus dikrosilangkan dengan ayat dan hadis yang lain. Maka saya agak protes dengan kalimat kan sunnah. Kan sunnah itu ada hukumnya. Ada hukum. Nah, larangan. Larangan itu mungkin haram dan makruh. Mungkin haram, mungkin makruh. Contoh, ini ada larangan. Jangan sholat di tempat unta berada. Di tempat unta ngumpul jangan sholat. Apa artinya? Kan haram. Nanti dulu masalahnya tidak otomatis haram. Kenapa? Karena ada hadis lain mengatakan seluruh permukaan bumi itu boleh dijadikan tempat sholat. Bagaimana menggabungkan antara hadis larangan sholat di tempat unta dengan hadis seluruh permukaan bumi boleh dipakai sholat? Gabungannya larangan tidak bermakna haram tapi bermakna makruh. Contoh lain, atau tadi misalkan larangan ya banyak ya, saya kira masalah larangan. Tadi larangan jual beli di masjid. Iya, larangan. Apakah maknanya haram, makruh? Nanti dulu, lihat dulu hadis yang lain. Karena satu hadis bersaling berkenaan dengan yang lain. Saya kasih contoh lain. Larangan atau perintah Rasulullah menghancurkan kuburan. Segini saja. Jadi tidak boleh kuburan lebih dari satu jengkal. Oke. Satu hadis. Apa hukumnya meninggal kuburan? Haram. Nanti dulu. Mari kita lihat hadis ini. Ini dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari. Apa isinya? Di zaman Rasulullah ada seorang sahabat meninggal namanya Utsman bin Maz'un. Di dalam hadis Bukhari disebutkan, diriwayatkan hadis Bukhari di Sahih Bukhari. Kami para sahabat waktu masih kecil, ketika kami kecil di Madinah, kalau mau mengukur siapa yang paling kuat di antara kami datang ke kuburan Utsman bin Maz'un. Yang bisa meloncatinya berarti dia itu kuat, yang nggak bisa meloncatinya nggak kuat. Kira-kira kuburan Utsman bin Maz'un tinggi apa pendek? Loh, ada dalam Sahih Bukhari. Nah kadang-kadang gom nanti dulu dikrosilangkan dulu dengan hadis yang lain, jangan main kesimpulan saja. Maka Al-Azhar mengeluarkan meninggikan kuburan tidak sampai derajat haram. Kenapa? Karena ada hadis melarang. Yang satu lagi, dilarang tapi dilakukan tuh gimana? Gitu. Maka tidak boleh memahami satu masalah dari satu hadis. Hadirin rahimakumullah, sedikit saya tambahkan. Yang menjadi masalah adalah terlalu kaku memahami kalimat sunnah. Bagaimana? Pengobatan sunnah adalah bekam. Masalahnya di mana? Tidak membedakan antara maksud hadis dan alat. Rasulullah ingin kita sehat. Waktu itu alatnya bekam. Berarti maksud hadis sehatlah, tapi alat yang ada waktu itu bekam. Zaman sekarang ada kedokteran. Apakah kedokteran akan kita katakan bukan bagian dari Islam sehingga bagian dari Islam adalah bekam? Ada yang mau sakit jantung dibekam. Nah kan harus dipasang ring, harus di bypass atau apa. Jangan sampai gara-gara pemahaman yang sunnah adalah bekam, kedokteran tidak bagian dari Islam. Itu bahaya itu. Maka saya ketika di Bengkulu ditanya, Ustaz, kenapa yang jadi kedokteran jadi yang nggak berpahala katanya? Kenapa yang pelatihan 6 bulan Tibun Nabawi? Saya bilang itu salah memahami hadis. Maka Dr. Qardawi dibagi. Contoh, wa'idullahu mastata'u min quwwatin wa min ribatil khair turhibuna bihi adwallakum. Di zaman Rasulullah ada perintah, buatlah persiapan agar musuh kalian takut. Berupa apa? Berupa latihan kuda. Tujuannya musuh takut, turhibuna bihi adwallakum. Musuh takut. Kalau kita latihan perang pakai kuda, musuhnya takut nggak?
Ya enggak, orang dia bikin drone yang ngegendong rudal. Kita latihan panah 1000 orang pemanah ahli seperti para sahabat yang ahli memanah di perang Uhud. Pokok miring dikit kena udah. Jago. Lawannya pakai komputer ngarahkan sebuah drone-nya manggul apa? Manggul rudal. Jeger. Satu orang 1000 kalah itu yang satu. Padahal dalam hadis 20 mengalahkan 200. In yakum minkum isruna sabirun yaghlibu mi'atain. Masalahnya dulu teknologinya panah. Maka dalam hadis ar-ramyu itu melempar. Melempar itu kalau dulu panah, sekarang rudal. Berarti yang sunnah tuh rudal dong. Maka dari makullah saya melihat ini bahaya kalau memahaminya kayak begini gitu. Bahaya. Ini kebetulan statistik. Apakah statistik bagian dari Islam? Sehingga menyangka kalau hafal Quran masuk surga, kalau statistik nggak masuk surga. Statistik juga bagian penting dari Islam gitu. Karena Islam itu menghargai ilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma. Ilma di sini bukan ilmu tafsir saja, bukan ilmu syariat saja. Semua ilmu yang bermanfaat untuk Islam adalah bagian dari Islam. Al-hikmatul dhalatul mu'min sebutkan. Anna wajaruha fahuwa ahaqqu minha. Dia lebih berhak untuk mengambilnya. Jadi saya kadang-kadang, berarti masalahnya adalah masalah memahami. Masalah memahami. Ini juga sama. Kullu bid'atin dhalalah, gampang kecuali ya dari satu hadis. Coba dari 20 hadis. Kalau dari 20 hadis ada bid'ah yang tidak sesat. Siapa yang berpendapat? Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, yang lain-lainnya mengatakan seperti itu. Jadi jangan sampai kaku hanya satu hadis, yang hadis lain nggak diperhatikan. Ini bahaya. Kenapa? Saya khawatir yang senang yang tidak beriman saja. Nah, kalau kita Islam kayak begitu pemahamannya, mudah sekali untuk dijajah, mudah sekali untuk dikalahkan. Kan kita masalahnya kalau kalah nanti kayak India. Masalahnya kalau kalah kayak siapa? Kayak Rohingya. Masalahnya kalau kalah kayak Uighur. Yang dimasalah lagi kalau kita tidak bisa mencegah orang-orang makan kelelawar kena corona gitu loh. Coba kita punya kekuasaan, pokok kelelawar jangan dimakan. Kenapa? Allah mengharamkan, kan gampang. Sekarang nggak bisa kita ngelarang, orang kita nggak bisa ngelarang juga. Jadi katanya wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Hal-hal yang menentang Allah ketika dilakukan kemudian menyebabkan katakanlah menyebabkan bahaya bagi yang berbahaya, nah bahayanya tidak sekedar menimpa orang yang beriman saja, yang melakukan saja, tapi bahayanya menimpa semua orang, baik yang melakukan atau tidak melakukan. Jadi corona. Jadi rahimakumullah, dalam hal ini saya kira tidak seperti itu yang namanya memahami. Ada hadis kontradiktif, bagaimana memahami hadis kontradiktif? Ada aturannya. Tidak sekedar akan dihadiri makullah. Terakhir karena waktu. Ini kontradiktif takwil. Takwil itu pindah makna. Am dikecualikan, pindah dari wajib ke yang lain atau dari haram ke makruh. Semua ini gara-gara kontradiktif. Masalah majas dan kias dan majas. Nah, memahami satu ayat atau satu hadis secara tersurat tidak bisa berdiri sendiri, harus dikrosilangkan dengan ayat atau hadis lain sehingga maknanya utuh. Apalagi nanti pengaruh makosid dalam memahami nas, dalam memahami Quran dan Sunnah beda. Jangan sampai tawakal Allah, istrinya meninggal juga tawakal Allah, ya nggak benar sih. Nah, saya ini yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada 3 menit kalau ada pertanyaan. Ya kalau bingung pegangan tembok lah. Bahaya kalau nggak paham. Bahaya. Saya kadang-kadang khawatir kita dikerjain orang yang nggak beriman, disuruh cara memahami. Mereka sudah putus asa tentang mengutak-ngatik Quran, putus asa mengutak-ngatik hadis. Yang bisa satu cara memahami dikaburkan. Dan Rasulullah mewanti-wanti jangan sampai salah dalam memahami. Saya pernah mendapat keluhan gini, Ustaz, kalau rapat gak bisa berhenti, terus gimana sholat kita? Kan harus, saya bilang Rasulullah
pernah sholat masih panas, jangan dulu sholat masih panas. Bahkan Rasulullah pernah menjamah sholat tanpa sebab. Kalau begitu selesaikan rapat, setelah itu jamaah bareng, ngapain nggak susah-susah. Nah, kenapa? Bayangkan Rasulullah menjamah sholat tanpa sebab. Terus kalau begitu boleh diundurkan? Boleh. Makanya kalau di Gontor itu selesaikan dulu pelajaran, azannya jam 1. Selesai di Sudan, Masya Allah, azan jam 12, jamaah jam 1. Kenapa? Sudahlah, sepakat ya, nggak usah. Akhirnya kan namanya duhur naik, kadang-kadang sebelum 12 kurang 15, kadang-kadang 12, terus gimana ngaturnya? Kalau begitu sudah sepakat ya jam 1 bareng-bareng. Nah, barakallahu li wa lakum. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada yang bertanya? Nah, kalau bingung pegangan tembok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.